مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para fuqaha, para hufadzul Quran, imam masjid, ketua beserta jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, jamaah ini dimuliakan Allah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian online kita. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah dimasukkan kita ke bulan Rajab Al-Asab. Mudah-mudahan Allah penuhi hari-hari kita dengan keberkahan di bulan ini, bulan berikutnya, dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Salawat dan salam Allah terus limpahkan kepada hadratur Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang Syekhna Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, masih pada bab tentang ta'zim hurmatil muslimin, yaitu mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim, dan termasuk akhlak mereka, akhlak salafun as-salih, orang-orang salaf yang mengaku salaf siapapun dia, maka akhlak mereka itu kasratu ta'zimihim hurmatal muslimin, betapa mereka mengagungkan kehormatan orang-orang muslim, wa mahabbatil khairi lahum li'annaha min jumlati sya'airillah, dan cinta kebaikan terhadap mereka dikarenakan mengagungkan kehormatan orang muslim, dan cinta kebaikan untuk mereka merupakan bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan itu diberikan contoh oleh beliau. Wa fil hadis, ini termasuk bab yang berikutnya, kita menginginkan kebaikan untuk orang muslim. Dalam bab ini khusus kita terakhir bahas tentang kehormatan seorang muslimah. Kita lanjutkan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, laula anna Allah satara al-mar'ata bil haya'i lakanat la tusawi kaffan min turabin. Laula anna Allah satara al-mar'ata bil haya'i, jikalaulah tidak bahwasanya Allah menutup seorang wanita bil haya'i dengan sifat malu, lakanat la tusawi kaffan min turabin, niscaya wanita itu tidak menyamai satu genggam saja dari debu yang ada di tanah. Ikhwan yang dimuliakan Allah,
termasuklah bentuk syiar-syiar dalam agama Islam ini, kita laki-laki entah sebagai suami, entah sebagai anak yang punya ibu, entah sebagai saudara yang punya saudari perempuan, entah kita bagian dari masyarakat komunitas di antara kita, maka syiar yang disiarkan dalam agama Islam adalah seorang laki-laki menghormati seorang perempuan dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan puncak kebaikan seorang perempuan itu, mereka dibungkus oleh Allah dengan rasa malu, yang kalaulah Allah tidak membungkus mereka dengan rasa malu, kaum wanita, dalam hadis niscaya di mata Allah nilainya tak lebih daripada segenggam butiran debu yang ada di dalam telapak tangan. Artinya mulianya seorang wanita itu dengan rasa malunya. Maka kewajiban laki-laki sebagai pendidik awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, kaum laki-laki itu qawwam. Qawwam itu satu artinya meluruskan, kedua menegakkan secara fisik itu qawwam. Tegak lurus itu namanya, yang menegakkan secara lurus itu namanya qawwam. Maka berarti kewajiban kaum laki-laki untuk mendidik perempuan yang ada di sekitarnya. Karena mengapa? Karena tidak serta-merta seorang perempuan itu langsung jadi. Tidak serta-merta seorang laki-laki itu jadi. Harus ada upaya untuk kita menegakkannya, meluruskannya, mengingatkannya. Dan hal yang paling utama yang harus kita ingatkan kepada kaum wanita adalah rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Bahwa rasa malu itu tidak ada yang didatangkan, tidak ada yang dibawa oleh dalam rasa malu kecuali kebaikan. Maka berarti kebaikan disinilah yang diinginkan dalam Islam yang dibalut oleh rasa malu. Satu, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ia melanggar norma-norma Islam dan norma ia sebagai perempuan. Dan ketika rasa segan malu itu muncul, maka akan muncul kebaikan. Apa kebaikannya? Dia tidak akan merendahkan dirinya di depan Allah, tidak akan menjatuhkan harga dirinya di depan Allah dengan melakukan kemaksiatan. Jadi khairan Allah di akhir zaman, maka rasa malu dari kaum perempuan ini berusaha dicabut oleh musuh-musuh Islam. Dengan program apapun, dengan media apapun, maka mestinya seorang wanita yang menutupi dirinya, bahkan dalam Islam bahkan diperintahkan untuk merendahkan suaranya. Tujuannya jangan sampai ia menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Tapi kemudian yang terjadi zaman sekarang, bahwa betapa umat Islam sudah banyak terjebak, kaum wanitanya misalnya, dengan ia sudah tidak mengindahkan rasa malunya, dan ini merupakan PR kita bersama. Maka mestinya siapapun, entah laki-laki, entah perempuan yang masih punya rasa malu, satu kewajibannya memandang yang lain yang sedang masuk dalam titik nadir itu, yang mereka sudah menghilangkan rasa malu itu dengan cara apa? Pertama, kata para ulama, pandanglah mereka dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Dan pandangan kasih sayang inilah pandangan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW itu daimul buka. Jadi kalau siang itu basaman dhahakan, beliau kalau siang hari beliau banyak tersenyum tertawa ketika berjumpa dengan orang, tapi manakala kesendirian beliau banyak menangis. Apa yang ditangis Rasulullah? Bagaimana kondisi umat setelah beliau, termasuklah kaum wanitanya. Maka jikalau kita memandang pandangan kepada kaum wanita yang mungkin dia sedang hilang rasa malu,
atau mungkin dia tidak punya pendidikan tentang rasa malu yang baik dan benar dari keluarganya, dari komunitasnya, maka kewajiban pertama untuk mendoakan dia. Artinya bukan sumpah serapah yang muncul, bukan salah menyalahkan, bukan merendahkan, menghinakan, tapi memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Ya Rabb, dia adalah bagian makhlukmu. Kalau dia muslimah, ya Rabb, dia adalah orang yang dalam hatinya ada kalimat tauhid kepadamu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia pun saudara kami. Kita pandang dia dengan pandangan kasih sayang, menilainya tidak dengan seburuk orang memandang dirinya, dan kemudian kita doakan. Ini bagian dari syiar Islam. Jadi bukan bagian dari orang yang menimbulkan masalah. Kadang-kadang yang muncul adalah ketika ada yang terjadi, wanita fulanah binti fulan, kemudian dia mengumbar misalnya auratnya atau apapun itu, maka sibuk-sibuk itu menghujat, sibuk-sibuk menyalahkan, sibuk-sibuk merendahkan dan menghinakan. Tidakkah patut bagi kita untuk memandang mereka itu dengan pandangan, ya Rabb, andaikan ini anak perempuanku, tentu aku merasa malu denganmu ya Rabb, dan kasihan anakku dan berusaha untuk diselamatkan. Maka syiar orang Islam itu ketika melihat yang terjadi sekarang ini misalnya, atau ke depannya nanti, maka kita tanamkan dalam diri kita, ingatkan diri kita, sebagaimana dia sedang bersalah, kita pun punya banyak salah, punya banyak masalah, punya banyak aib yang ditutupkan Allah. Maka jangan merasa lebih baik daripada dirinya. Maka kita berkewajiban mengingatkan, atau melalui pasangan hidup kita, atau melalui media sosial, atau dengan bahasa yang santun untuk mengingatkan. Karena kenapa? Kita ingin mengangkat derajat kaum wanita. Ikhwan yang dimuliakan Allah, di masa pra Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, kaum wanita itu betul-betul dalam titik nadir. Betapa banyak di antara mereka itu diperjualbelikan, ditukar. Ada bapak dengan bapak punya anak, anaknya ditukar, bapaknya menikahi anak temannya masing-masing. Jadi komoditi mereka, kaum perempuan. Kemudian ada seorang wanita, kemudian bahkan dia bahkan poliandri. Satu wanita bahkan kemudian punya 8 sampai 9 suami. Ini kan merendahkan kaum perempuan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik tidak memandang wanita muslimah atau orang lain yang terjerumus dalam lembah hilang rasa malunya dengan pandangan menyalahkan. Mestinya kita memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Kita minta, ya Rabb, rahmati kami dan rahmati dia, hidayahi kami, hidayahi dia, tunjukkan kami dan tunjukkan dia jalan yang lurus. Sebut namanya, itu bagian dari syiar seorang muslim. Bagaimana menumbuhkan rasa malu? Maka tentunya tarbiyah atau pendidikan itu dimulai dari rumah. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentunya ibu-ibu muslimah yang ada di sini paling paham bagaimana cara menumbuhkan rasa malu kepada anak-anak perempuannya. Artinya sebagai seorang wanita ditunjukkan dengan cara bahwa aurat perempuan itu selain muka dan telapak tangan. Artinya apa yang ada pada kaum wanita itu bahkan bisa menjadi cobaan bagi lawan jenisnya. Maka ditanamkan, nak, jangan sampai engkau jadi fitnah atau cobaan bagi kaum laki-laki. Maka tutup auratmu. Kalau sudah sampai balik, maka keluar berjilbab. Kemudian jaga auratmu. Yang kedua, jaga pandanganmu. Yang ketiga, pelankan suaramu. Yang keempat, jangan tampil mencolok, nah. Itu akan jadi pusat perhatian. Dan itulah semestinya seorang laki-laki, ayah atau bunda mengajarkan kepada anak-anaknya. Ketika perempuan ada rasa malu, dan itulah kebaikan baginya, maka ketika dia sampai pada titik kebaikan, dan itulah yang diinginkan oleh kita semua. Ada ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini bagian dari apa? Bagian dari komunitas yang besar yang bernama Ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya,
Wa kana Ali bin Abi Thalib yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, min sa'adatil mar'i khamsatu asya'a, termasuk indikator, termasuk ya artinya bagian, termasuk indikator kebahagiaan seseorang itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Indikator kebahagiaan seseorang, terutama seorang laki-laki itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Antakuna zaujatuhu muwafiqatan. Yang pertama, istrinya itu muwafiqah, sesuai dengan syariat. Maksudnya salihah, dengan segala definisi tentang salihah. Siapa wanita yang salihah? Ansarratka idza absarta wa ata'atka idza amarta. Wanita yang ketika engkau pandang dirinya menyenangkan. Sehingga dengan kualitas seperti itu, maka si laki-laki tidak terfikirkan kepada wanita lain. Entah dengan senyumnya, entah dengan pelayanannya, entah kemudian dengan tata keramanya, entah dengan melaksanakan kewajibannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, bahkan dalam Islam seorang perempuan wanita sangat-sangat dianjurkan untuk menggoda suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Ya dengan apa? Mungkin dengan pakaian, dengan hal-hal yang menyenangkan suaminya, sehingga kemudian tak terfikirkan si laki-laki untuk lari keluar misalnya. Maka berarti wanita yang baik adalah wanita yang menjadi dambaan laki-laki, dan itu bentuk kebahagiaan laki-laki. Itu yang pertama. Karena mengapa? Bahagia tidaknya seorang laki-laki ini diawali oleh seorang istri. Bagi yang sudah beristri. Bagi yang belum beristri, maka itu dari ibunya. Karena pengaruh besar yang sangat besar ada di dalam rumah tangga itu ya ada pada di tangan kaum wanita. Makanannya, pakaiannya, kemudian kesenangan suaminya. Misalnya seorang wanita, seorang istri itu mengakomodir nih, tentunya dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau ada duit, ada waktu lapang, tidak mengganggu penghasilan ekonomi, tidak mengganggu kewajiban sebagai suami misalnya, tidak mengganggu, tidak mengurangi kewajiban sebagai seorang ayah misalnya, yang hobi mancing, dia turi. Kapan lagi laki-laki ini terpacak healing-healing? Ya healing-healing laki-laki itu kan salah satunya hobi mancing-mancing. Alasannya ngapo? Biar tidak stres di rumah. Nah, tapi ketika dia mancing, bininya nak melok, tambah stres ya. Biarkan ya. Mungkin yang hobi apa? Kalau ada duitnya silakan. Nak main golf atau mungkin racing atau silakan. Tapi yang penting kondisinya memungkinkan. Yang kedua, tidak mengurangi, melalaikan kewajiban sebagai hamba dan suami serta ayah. Intinya ada kesepakatan bersama. Ini pagi, siang, malam, Senin begawe sampai Sabtu, Minggu nak liburan dikit, lah diatur, tak boleh kemana-mana. Cepat tua, cepat mati lagi. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Silakan saja. Karena kenapa? Karena laki-laki itu tidak bertambah tidak pernah besar. Yang bertambah cuma usianya saja. Yang hobi main tetap hobi main. Yang hobi bergesah juga tetap hobi bergesah. Asal bagi laki-laki juga ada batasan tahu diri. Bergesah pengen di komplek, mungkin nak main gaplek, silakan khair. Tak masalah. Cuma jangan sampai gara-gara menggaplek tidak salat subuh misalnya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, yang ada adalah kadang-kadang apa keinginan laki ini dibatasi terus. Kemudian kalau di luar tak boleh sampai jam sekian. Lah keluar beda boleh, pecah laki-laki ini pingit ini jam 10 tak boleh keluar misalnya. Ikhwan dimuliakan Allah, maka seorang wanita yang baik memahami bagaimana karakter suami
Dan tentunya dalam Islam ada pola keseimbangan. Kita lanang ini juga harus tahu syariatnya, hukumnya, hak dan kewajibannya apa. Jangan minta banyak menuntut dari istri, tapi kemudian kewajiban-kewajiban mereka, kewajiban kita tidak penuhi. Yang pertama, kunci kebahagiaan suami seorang laki-laki itu ada pada istrinya. Pacak, nengah di masyarakat, pede di masyarakat, diterima di masyarakat, baju wangi, baju disetrika, ada wanginya. Ngapo? Karena istri solehah yang di rumah yang telah menyiapkan itu. Ini pas nak tampil di masyarakat, mak mana nak tampil baju ripuk tetak 1000 tak pernah dicuci. Kemudian laki itu gondrong, meranggas rambutnya, tak diingatkan istri. Mak mana nak diterima dengan masyarakat, sementara ia punya penampilan itu seperti itu, melambangkan istrinya tak perhatian sama lakinya. Maka sukses atau tidaknya seorang suami, maka kaum wanita lah yang mendukung mereka dari belakang. Betapa luar biasa dampak dan pengaruh seorang perempuan terhadap laki-laki, seorang istri kepada suaminya. Jadi kalau istri yang baik, maka itulah kunci pertama bahagianya seseorang. Balik dari begawi, ditekan bos, dimarahi bos. Balik dari begawi atau nyari nafkah di luar, mungkin senggolan mobil dia ojek, mungkin di luar itu cekcok. Pulang ke rumah, datang istrinya, masya Allah, nyengok suami cak kusut, kaget dulu dah so ngomong apa-apa. Ini kopi yang ngopi-ngopi, ini teh yang ngopi-ngeteh. Sudah makan dulu, ini makan engkok dulu, ini ngirup cuka dulu. Sudah selesai, kemudian setelah itu apa? Lacak lemak, ngapo kak? Ada kati, cerita lah. Adik tahu kakak ini pasti ada masalah. Cerita plong suami. Kalau di Mesir zaman dulu, di Mesir yang tahun 90-an, tahun 2000 pertama, itu biasa kami tahu itu. Betapa banyak kalau suami-suami itu pulang dari tempat kerja masing-masing di luar, di rumah itu istrinya, ini dulu ya, tidak tahu sekarang, itu istri mereka itu menyiapkan baskom, diisi air panas, air hangat, bukan panas, air hangat. Kena merebus kaki suami yang panas, air hangat kuku, kemudian duduk suami di pucuk kursi didudukkan, kemudian kaki itu dicuci, dipijit-pijit, di treatmentnya. Kemudian dijauhkan handuk hangat, kemudian dilap itu. Masya Allah. Jadi suami yang di luar itu panas tuh jadi cooling down di rumah. Tapi kalau sebaliknya, lah di luar banyak masalah, di luar cekcok dengan wong, pas balik bininya pecah megaloman, rambut kusut, merugau, belum mandi, masakan belum ada, muka tedung saji, cuma sambal calup yang udah kira-kira. Pak mana suami nak tenang? Maka sa'adatul mar'i, kebahagiaan seorang laki-laki yang paling pertama kuncinya kaum wanita. Kunci ibu-ibu ini luar biasa. Yang kedua, wa auladu abraran, kunci bahagianya seseorang itu anak-anaknya, anak yang berbakti, anak yang baik. Harapan kita ketika menikah tentunya kita pengen punya keturunan. Bersyukur bagi orang yang diberikan keturunan. Kemudian ketika masih dalam masa pencarian itu bersabar dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan keturunan. Terus misalnya ternyata belum dititipkan, yakinlah bahwa Allah menyiapkan hal-hal yang baik untuk kita, sehingga kita tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Maka mempunyai anak yang bakti dan baik itu merupakan impian semua orang, apalagi seorang laki-laki. Siapa tak pengen bapak-bapak nyengok anaknya tampil juara 1, juara umum, masya Allah. Kemudian ada ikut musabaqah juara hifdzul Quran 5 juz, itu semua impian semua orang tua. Tapi kita orang tua jangan menekan dan bahwa oh kamu harus juara 1. Tidak. Yang paling penting setiap anak juara bagi kita, kalau dia masuk assalamualaikum pak, mengucapkan salam. Pas masuk kemudian dia cium tangan, dia menyenangkan hati, itu sudah juara bagi kita bapak ibu. Tak usah nak minta banyak-banyak, kau harus juara umum, sampai anak dipush sampai sedemikian rupa, sampai anak stres. Ya kalau anaknya mau dipush ya silahkan, tapi kalau ternyata mau cukup doakan yang paling minimal, maka dia menjaga imannya,
akhlaknya, dan ditambahi dengan ilmu prestasi, itu tentunya kita sangat berbangga. Tapi anak yang baik yang paling pertama anak yang menjaga salatnya, yang menjaga akhlaknya, yang menjaga moral dan tingkah lakunya yang baik. Itu merupakan anak-anak yang abrar. Dan anak-anak seperti ini itu menyenangkan hati ya ikhwan. Maka tentunya kita berharap yang paling pertama tentunya ketika kita meninggal, orang yang paling pertama mendoakan dan mengirim istighfar adalah anak-anak kita. Maka berarti anak-anak yang abrar adalah ketika hidup mereka menyenangkan hati. Ketika kita mati mereka terus mengirimkan pahala-pahala kebaikan atas amal yang mereka lakukan. Yang ketiga wa ikhwanuhu atqiyaun wa ikhwanuhu atqiyaan. Orang yang berbahagia itu punya kawan-kawannya takwa kepada Allah. Punya teman akrab. Teman akrab nih bukan sekedar teman makan saja, bukan teman main saja, tapi punya teman akrab, teman yang takwa. Ngajak pengajian, ngajak salat jamaah, ngajak ini dan itu yang positif-positif. Kemudian senantiasa mengingatkan kalau kita mulai lacana bengkok-bengkok, diingatkan ini teman yang takwa. Beruntung. Ustaz atau Ji, kaget tuh tahun depan Januari ada syekh ahli qiraat. Ayo melok belajar. Ustaz, aku tidak baca bahasa Arab. Melok bayoi, paham tak paham tu jadilah, daripada kau duduk di kafe dapat pahala. Teman bertemu dengan orang-orang soleh. Oh iya. Ini teman yang mengingatkan. Bersyukur kalau ada kawan-kawan galak salah-salah mengingatkan, karena mereka adalah merupakan cerminan dari kehidupan kita. Yang berikutnya wajiranuhu salihin. Ada tetangga kompak, orang soleh. Jirannya, tetangganya orang-orang yang baik. Tetangga yang bisa diajak berkomunikasi. Tetangga yang bisa, bahasa kita di Palembang ni, pacak diajak berpadan. Mudah berasan. Setiap kali kita pengen punya hajat, kita punya apa misalnya, oh silakan Pak, pakai baik jalannya. Itu jalan depan juga jalan umum, bukan jalan kami. Kan lemak itu. Jangan sampai ya Allah jauhkan kita dari tetangga yang ketika kita pengen punya hajat susah sekali, suntuk kita. Maka punya tetangga yang baik, yang tidak mengganggu, kemudian saling menghormati, merupakan berkah bagi orang tersebut. Wa rizquhu fi baladihi, dan rezekinya ada di negerinya. Artinya di tempatnya, di daerahnya. Itu merupakan bentuk kebahagiaan seseorang. Tidak perlu harus meninggalkan keluarga. Bapak Ibu, cerita orang-orang tua zaman dulu, cerita gede kami. Karena ada banyak misalnya suaminya merantau. Ya sekarang merantau itu mungkin ketika pulang bawa uang. Kemudian cucungnya ini curhat. Pak Mano deh laku gini, tiap begawi jauh terus, supaya doakan rezekinya di rumah, di parak rumah. Kata gedenya itu yang seorang salehah, masih beruntung coba. Di dusun kita dulu, Fulan bin Fulan berangkat cari kerja, itu masuk ke hutan, upahan nebang kayu. Setengah tahun tak balik, bawa cuma tas ransel, beda dapat duit. Kau masih beruntung, keluar, suamimu ketika pulang bawa uang, bawa oleh-oleh untuk anak-anak. Ini merupakan kebaikan. Nah ikhwan dimuliakan Allah, tapi ternyata ada orang yang dalam kacamata dunia lebih bahagia. Siapa? Dia yang ketika dia mencari nafkah, maka nafkah dan rezekinya ada di tempatnya sendiri. Itu Masya Allah luar biasa. Bisa dekat dengan orang tua, dengan mertua, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Itu satu keberkahan. Jadi bapak-bapak, satu hal yang patut kita syukuri ngapa? Bapak-bapak nyari duit tak perlu jauh-jauh. Ada dolar gitu sampai harus ke Arab sana. Ada yang harus sampai ke Taiwan, ke Cina sana. Tapi yang berangkat Taiwan, Cina bersyukur masih dapat gawe daripada nol di rumah. Masakan manjangkan kuku tak gati aguk, tetap dia mencari nafkah yang halal. Alhamdulillah. Yang berikutnya, sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau yang mulia bersabda,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, yang saya artikan seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min sahibi ghaflatin. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari beberapa hal. Banyak kan ini doa perlindungan namanya. Yang pertama, min sahibi ghaflatin, yang pertama aku berlindung kepadamu jangan sampai dapat teman yang melenakan. Teman yang membuat terlena kita sehingga membuat kita tidak taat kepada Allah. Teman yang kemudian tahu-tahu siang, tahu-tahu malam, tahu-tahu berganti minggu, berganti bulan, tahu-tahu berganti tahun, tapi tidak ada penambahan amal soleh. Ya Rabb, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari dapat teman-teman yang membuat lalai daripada kewajiban dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kawan ini seperti ini jamaah subuh, yuk kemana kita subuh bersyukur. Karena ini kawan ngajak ke masjid, bukan kawan ngajak ke tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min jari su'in, atau min jarin su'in, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Karena tetangga yang jahat atau buruk itu susah hidup kita. Hidup kita ini akan sempit salah satunya kalau dapat tetangga itu yang yuk kipu, beli ayam dia omong ke cak sombongnya, kemudian beli balur bulu ayam, lah ada katik duit lagi, buntunya lah, serba salah hidup kita. Beli mobil dikatakan sombong, dikatakan motor atau jalan kaki dikatakan cemekean katik duit, serba salah ya ikhwan kalau ada tetangga ini. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Kemudian selanjutnya, wa min zaujin yu'dhi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang suka menyakiti. Baik menyakiti itu secara verbal dengan ucapan maupun dengan tingkah lakunya dengan tangannya. Baik itu suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Maka kita minta kepada Allah perlindungan pertama dari apa? Dari teman yang buruk. Yang kedua dari tetangga yang buruk. Yang ketiga dari pasangan hidup yang menyakiti. Karena kenapa? Kadang-kadang seperti ini, ada tetangga yang buruk tapi pasangan hidupnya keluarganya kompak, tetap kuat. Inilah ada kawannya tidak soleh, tetangganya kipu, buruk, minta ampun, dapat pasangan hidup, kemudian pasangan hidup yang tak kata andam lah gitu. Kurang, wah selesai sudah. Itu sudah kesempitan dalam kesempitan itu. Nah, kemudian berikutnya, walamma matat zaujatu Malik bin Dinar, ketika meninggalnya istrinya Malik bin Dinar, lam yatazawwaj ba'daha. Ia itu tidak menikah setelah meninggal istrinya Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar? Nanti silakan di googling saja. Malik bin Dinar seorang ulama besar, orang faqih, orang zahid, orang yang masya Allah. Kemudian setelah meninggal istrinya dia tidak menikah lagi. Kemudian ia berkata, "Lau anni quddirtu ala talaqi nafsi la talaqtuha." Kalaulah aku punya kemampuan untuk mentalak diriku sendiri, niscaya diriku ini sudah kutalak. Maksudnya katanya betapa pengaruh istrinya sangat luar biasa dalam kehidupan beliau, sehingga beliau tak menikah lagi. Kemudian artinya kebaikan-kebaikan dari istrinya itu berpengaruh kepada beliau saking cintanya. Kemudian selanjutnya, wa kana Ahmad bin Harbin, adalah Al-Imam Ahmad bin Harb yaqulu berkata, idza jatama'a fil mar'ati sittu khisalin, apabila terkumpul dalam seorang wanita pada seorang wanita sittu khisalin, 6 perkara, faqad kamala salahuha atau faqad kamula salahuha, maka sungguh wanita ini sudah sempurna kebaikannya. Tentunya kebaikan bagi seorang wanita ya. Kebaikan bukan sekadar kebaikan sempurnanya, itu bukan sempurna Nabi dan Rasul, tapi sempurna seorang wanita.
Apabila ada 6 sifat ini, dan kalau tidak ada, kita suami berkewajiban untuk mengingatkan. Pengingat bagi kita, jangan sampai kita ni minta barang jadi. Kalau dapat barang jadi syukur, dapat surga dunia. Misalnya ketika mencari pasangan hidup, Masya Allah cantiknya, Masya Allah, dari keluarga yang baik-baik, kemudian kaya dia, beragama, akhlak, hafal Quran, itu dapat barang jadi. Tapi ternyata misalnya hafal Quran, Masya Allah, anak orang baik-baik, tapi ternyata dari orang yang miskin, ya kita yang wajib mengkayakan dia. Atau wajahnya biasa-biasa saja, ya masukkan ke salon misalnya. Ini kadang-kadang yang membuat laki-laki atau perempuan ngapo dia sampai sekarang membujang. Salah satunya hendak pengen soleha Ustaz, pengen hafal Quran, pengen sugi, menpacak bapaknya jenderal, minimal pengawal. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya banyak sekali. Maka kita katakan kepada orang seperti ini, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Orang yang mencari teman, saudara, jodoh yang tidak punya aib, siap-siap membujang selamanya. Siap-siap maaf sampai ke meninggal dia tak mendapatkan pasangan. Maka tugas pasangan itu saling menyempurnakan satu sama lain. Kalau terkumpul 6 sifat ini pada perempuan, sudah jadi dapatnya, bersyukur. Tapi kalaupun ternyata dapatnya masih ada 4 perkara, 5 perkara, 3 perkara, maka kita sebagai suami wajib mengingatkan dan membentuknya. Apa yang pertama? Al-muhafazatu 'alal khamsi. Poin yang pertama bagi seorang perempuan untuk menjadi sempurna itu, yang pertama dia menjaga solat 5 waktunya. Tidakkah kalian, tanya Rasulullah, bagaimana pendapat kalian ketika di rumah kalian, ketika buka pintu, di situ ada air yang mengalir, kemudian kalian mandi 5 kali sehari, kira-kira sempat kotor enggak badannya? Enggak sempat ya Rasulullah. Dan itulah perumpamaan salat 5 waktu sabda Rasulullah. Maka bagi kaum laki-laki, ketika mendapatkan perempuan yang menjaga salat 5 waktunya, beruntung ya ikhwan. Ini wanita yang telah menjaga dirinya dari dosa-dosa. Karena belum sempat dia dapat dosa baru, dia sudah dibersihkan dengan wudu maupun dengan salatnya. Maka dikatakan Al-Imam Abu Hanifah, kata beliau, sungguh kata beliau, aku diberikan izin oleh Allah melihat setiap cucuran tetesan orang yang berwudu, kulihat dari tetesan itu rontok dosa-dosa mereka, sampai dikasyafkan Allah seperti itu Al-Imam Abu Hanifah. Maka artinya seorang yang membasuh dirinya 5 kali dalam sehari dia berwudu, lanjutkan dengan dia salat 5 waktu, maka beruntunglah suami yang mendapatkan istri, kemudian istrinya menjaga salat 5 waktu. Kalau belum salat 5 waktu, ya kita berijo. Jangan ngomong, Ustaz aku nak minta cerai, ngapa bini ku dak galak salat. Loh, ente kan imam. Imam tu wajibnya mengingatkan. Imam tu wajibnya meluruskan. Kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tawa'iyatu zaujiha. Saudaralah ahli salat, kemudian selanjutnya dia taat pada suaminya. Karena ridha Allah ketika sudah menikah terletak pada ridha suami. Taat dalam makna yang sesungguhnya. Dengan syarat, taat ini bersyarat. Syaratnya selama suaminya itu tidak mengarahkannya kepada kemaksiatan. Coba dek, ini duit 200.000, apa? Belikan itu, misalnya minuman khamar atau arak, pengen, oh tidak usah taat. Ya, taat itu pada kebaikan. Suami ngajak hal-hal yang diharamkan Allah, tidak usah melok. Dek, kita begadang malam ini apa? Kita ngintai ayam Pak Haji itu, Pak Cala untuk tahun baruan ini. Itu naudzubillah. Tidak usah taat laki mak ini. Kemudian selanjutnya wa mardhatu rabbiha. Ia senantiasa mencari ridha Tuhannya. Dengan perkataan, perbuatan, dengan menjaga rasa malu tadi. Yang keempat, wa hifdzu lisaniha minal ghibati wan namimati.
Yang keempat, ia menjaga lidah lisannya dari ghibah dan namimah. Ini mujahadah yang berat, harus diakui. Jangankan kaum ibu-ibu, kami lanang sekarang ini lebih berghibah. Apalagi ibu-ibu lanang lebih berghibah sekarang. Maka berarti mujahadahnya kaum wanita itu ada pada lidahnya salah satunya. Bagaimana lidah ini kita arahkan pada yang baik-baik. Dan kalau sudah ada teman yang sudah mulai masuk ke jurang, ingat, sudah. Ini cerita bahwa Masya Allah, ketika kita kemudian mengikuti arus, maka siap-siap kita akan dikalahkan arus. Tapi manakala kita menahan arus atau bahkan melawan arus, maka kita akan dikuatkan seperti batu karang. Ini untuk kita laki-laki, wabil khusus pada ibu-ibu. Jadi di satu tempat itu ada di warung ini, ya biasa kalau warung itu kan, itu tempat berkumpulnya pusat informasi. Itu semua informasi, fulan bin fulan, fulana bintu fulan, ada galau. Dari barat sampai ke timur itu beritanya ada di warung tersebut. Kemudian ada seorang ustazah atau orang wanita salihah, kau tu tuan rumah, tuan warung, tentukan sikap. Ngapo? Yo, mamano. Kalau mereka ngajak kau bergesak tinggal tu. Tapi yuk, kaget sepi warung, ya sudah sepi, tapi minimal sepi tempatmu dari kemaksiatan, dari riba. Itu dulu. Dan insya Allah Allah akan berikan berkah. Berat. Karena ngapo? Karena ini tempat sudah jadi markas. Tapi sedikit demi sedikit, akhirnya kemudian selesai. Dan tetap ramai juga, dan yang datang biasanya berghibah karena tuan warung ini sudah menentukan sikap, akhirnya mereka tak berani berghibah di sana. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena kenapa? Orang ini kan kalau kita meloi arusnya, mereka ini menguna-una begitu. Diajaknya kita ghibah, diajaknya kita namimah, diajaknya kita menceritakan, mencari aib dan kekurangan orang lain, sampai lupa pada aib dan kekurangan sendiri. Na'udzubillah. Maka berarti tinggal ibu-ibu menentukan sikap. Kalau sudah ngajak ngomong, ayo sayang pahala solawat tadi, ayo sayang pahala istighfar bulan Rajab ini, sayang ini dan sayang itu, masih galak, tinggal kepada tajulah kau, aku balik. Nah, itu kan aman ya. Dikatakan sombong, serah. Dikatakan pecah kesolehan, cak alim nian, ucapkan amin. Karena disitulah mujahadah kita laki-laki dan perempuan, salah satunya untuk menjaga lisan kita. Kemudian wazuhduha fi mata'id dunya, yang kelima zuhudnya terhadap perhiasan dunia. Ingat, zuhud itu bukan tak punya perhiasan, tapi zuhud artinya rasa cintanya itu dikecilkan untuk dunia, yang ia besarkan cintanya kepada Allah. Ini yang kelima. Dan yang keenam, sabarnya ketika tertimpa musibah. Lagi sugih, lagi kayo, jayo, Masya Allah. Tapi ketika ternyata rubuh, misalnya suaminya kemudian sudah tak punya penghasilan, tetap dia sabar setia. Inilah wanita yang sempurna menurut Islam. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang betapa hebatnya derajat kaum wanita. Maka saking hebatnya derajat kaum wanita, Allah berikan surah An-Nisa. Saking hebatnya derajatnya kaum wanita, sabda Rasulullah, mereka tak perlu mengangkat senjata. Jihad mereka di rumahnya dengan taat pada suaminya, mengurusi suami dan anaknya. Itu jihad kaum wanita. Berarti Allah sangat-sangat memuliakan kaum wanita dalam Islam. Yang dulunya dalam Islam wanita diperjualbelikan, sekarang bahkan kaum wanita dalam Islam mereka punya harta sendiri yang tidak boleh diotak-atik sama siapa? Suaminya. Dan kalau suaminya mengambil tanpa izin, hukumnya haram, sama dengan mencuri. Apa itu? Yang pertama harta waris, yang kedua mahar kaum wanita ketika dia dinikahi suaminya. Jadi mahar itu ya enggak boleh, misalnya berapa? Makanya mahar itu tidak usah seperangkat alat sholat, tidak usah duit. Membaca emas, ini mahar seperangkat alat sholat, semayang tidak. Mushafnya masih ada, teko merek tokonya masih ada, belum dibuka, saking tidak pernah dibaca. Mahar itu dalam Islam sering kita ulangi bahwa yang punya nilai. Apa tujuannya? Misalnya suaminya qadarullah, suaminya kemudian dipanggil dulu oleh Allah, maka harta mahar itu tetap ada pada dirinya untuk dipakai.
Ya ikhwan dimuliakan Allah. Kemudian ketika suaminya kemudian usaha, kemudian bangkrut, minta izin, istriku, kupakai ya uang maharmu kemarin yang berapa? Ya 50 suku emas. Oh tak galak kata bini, itu maharku. Haram suami ngambilnya. Tapi kalau diizinkan, mantap. Itu artinya itunya hak istri, bahkan suami pun tidak bisa intervensi pada harta tersebut. Lihat betapa Allah telah memuliakan kaum wanita. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Seorang perempuan itu, seorang laki-laki mendapatkan bagian dua perempuan. Kami tiga saudara. Saya laki-laki, saudari saya perempuan dua. Saya dapat 50 juta, adik-adik perempuan saya dapat masing-masing selawi juta. Apakah tidak adil? Justru Allah ingin menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada kaum wanita lebih. Adik perempuan saya yang masing-masing 25 juta, dia tidak punya kewajiban memakai hartanya itu untuk menafkahi keluarganya. Sementara saya yang dapat 50 juta itu wajib menggunakan harta tersebut untuk nafkah anak dan istri. Lebih banyak siapa duitnya? Lebih banyak saudari perempuan. Itu lihatlah bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Maka kalau kaum wanita sudah dimuliakan Allah, sangatlah pantas kalau mereka ikut caranya Allah memuliakan dirinya sendiri. Salah satunya dengan apa? Dengan menjalani kewajiban-kewajiban dan menjaga lisan dan hatinya. Selanjutnya, wa kana Abdullah bin Mubarak yaqulu, adalah Sayyid Abdullah bin Mubarak berkata, min fitnatin nisa, termasuk cobaan, termasuk fitnah, termasuk bencana yang ditimbulkan oleh wanita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan kita. Apa? Annahunna yadkhulna 'alal azwajil qati'ata lil qarabah. Na'udzubillah. Pertama, uji Nabi, hati-hati kaum wanita, jangan sampai kalian menjadi pemutus, menjadi sebab pemutusnya hubungan kekerabatan suamimu. Saya ulangi, dan banyak terjadi. Na'udzubillah. Dan kita yakin ini dijauhkan, istri kita, keluarga kita dijauhkan dari hal ini. Dan Nabi mengingatkan kita, termasuk fitnah yang terbesar kaum wanita, sabda Rasulullah yang pertama, ia menjadi penyebab terputusnya hubungan kekerabatan suami dengan keluarganya. Biasanya kalau lagi bujang dulu, taatnya minta ampun ke umatnya, ke ibunya. Misalnya suami ini dia sudah punya, misalnya rumah, dia sudah pisah dari orang tuanya, belum nikah. Itu kunjung seminggu sekali, sebulan sekali misalnya. Tapi ketika sudah menikah itu, bahkan sang suami tidak punya kesempatan untuk sambung silaturahim kepada keluarganya. Ini fitnah ini. Maka kaum wanita, jangan sampai kaum wanita menjadi orang yang masuk dalam hal yang oleh Rasulullah ini diperingatkan. Mak mano kira-kira tuh kalau kita nikah, dua keluarga besar tuh seperti ini. Dan kita penyambungnya, kaum wanita penyambungnya. Ayo kak, bulan ini ngapa belum ini bertemu dengan bahasanya itu, dengan nenek atau nek no, belum bertemu dengan nyai, dengan yai. Ayo sibuk apa dia kau ni? Awak anaknya cerdak, ingatkan, nyambung. Itu istri yang mantap. Tapi ada juga yang bahkan orang tuanya datang, mertuanya dari Tino, tua lanang, orang tua lanang berarti mertuanya Tino. Datang itu umakmu ini, ibu datang ini, ya so bawa gendong 2 kilo, minta duit sudah itu. Ada tak? Sekali 2 kali laki tahan, tapi lama-lama kemudian akhirnya tak tahan juga, akhirnya suami kalah sama bini, putus silaturahim kerabatan. Yang dulunya hangat kekeluargaan itu tiba-tiba kemudian dingin gara-gara istri dilaknat sama Allah yang seperti ini. Wajib bahkan menjadi penyambung silaturahim kekerabatan antara sang suami dengan keluarganya. Dulunya pokoknya dulur ini, lanang ini, kalau dengan adik-adik perempuannya, dengan ayu-ayunya, masya Allah,
tapi pas lah nikah dengan dia tuh putus sama sekali, katik wala kontak wala apa. Itu naudzubillah. Nabi memperingatkan, kalau bisa kaum wanita menjadi penyambung silaturahim kekerabatan suaminya, bukan malah jadi pemutus. Dan itu silakan bapak ibu masing-masing yang tahu ya. Dan kalau itu terjadi, kita mengintrospeksi dan kita mengevaluasi dan memperbaiki. Kemudian selanjutnya, wa yahujunahum li adnal makasibiz zaidati ala fitnatis syahwati wal maili. Yang kedua, yang tak kalah hebatnya, sudahlah dapat gaji dari suami, suaminya dipres lagi untuk cari tambahan. Misalnya ya, ada anekdot seperti ini. Gaji itu oleh suami itulah dijuk ke galuh. Ini catatan bagi ya istri saya, bagi istri kaum wanita semuanya. Bahwa gajilah dijuk galuh ke istrinya. Terus ngomong, ya minggu depan ibu ini ulang tahun. Terus maksudmu apa? Ya enjoklah hadiah apa? Handphone baru kek. Nak marah lagi. Oi kau ni, gajilah di kau kalau kau te utak kau ni. Gajilah di bini kau. Terus masa minta belikan hadiah, dari mana lagi apa? Aku nak maling apa kira-kira hanya untuk belikan kau HP. Lihat. Ini fitnah cobaan. Bahkan kaum wanita kadang-kadang yang kedua setelah menjadi penyebab pemutusnya silaturahim, minta sesuatu yang tak masuk akal, yang kalau dilihat memang tak masuk akal. Semua harta upaya sudah diberikan sang suami kepada istrinya, tapi dia masih mau minta lebih gara-gara hanya keinginan syahwatnya saja. Pengen HP baru, HP lama lah dok, tapi gaji suami lah habis. Mungkin kalau dia punya SK tuh, SK-nya lah pintarnya nih tuh, lah S3 saking namanya digadai di bank mana itu lah digadai. Yang senyum-senyum itu pengalaman. Nah itu lah seperti itu, masih nak minta lagi mah bibi ini. Nah bica ini berengkang loh kak. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Pahami kondisi suami. Kalau anda punya suami, ingat, lihatlah dengan hati. Suamiku ini 40 tahun sehat, tapi kalau bekejok terus, begebuk, begawi, sampaikah usianya kesehatannya sampai 60 tahun belum tentu. Maka jangan di pressure, jangan dipres, jangan ditekan hanya gara-gara keinginan yang tak masuk akal. Maka Rasulullah mengingatkan kita jangan sampai seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada pembahasan kita masih bagaimana kita menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kebaikan untuk diri sendiri, dan ini merupakan bagian dari syiar seorang muslim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bittaqwallah. Sampai masuk waktu isyraq, kalau ada nak bertanya dia turi. Kita diskusi Pak, mungkin ada nak curhat tentang bab-bab tadi atau pengen memberikan pandangan itu, memberikan ilmu kepada kita, Masya Allah dia turi. Falyatafaddal mashkuran. Silakan. Berarti insya-Allah lah bahagia kalau insya-Allah Bapak Ibu ya. Kalau mah itu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala man akramtahu ghayatal ikram wa rafa'ta maqamahu fawqa kulli maqam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi nuri hidayatil yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di akhir pembahasan, maka intinya adalah bahwa ciri tanda iman itu masih bersemayam dalam dada. Kita senang akan kebaikan orang lain, dan kita ingin orang lain itu baik sebagaimana kita pengen kita baik. Maka ketika kita senang akan kebaikan orang lain,
entah pada ekonominya, pada kebahagiaannya, pada imannya, pada amal solehnya. Kita ingin kebaikan untuk orang tersebut. Itulah tanda iman dan syiar seorang muslim, yang ini akan diberikan tanggungjawab, akan menjadi tanggungjawab di depan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki kondisi kita. Allah berikan berkah kepada kita. Yang hadir semuanya kita mendapatkan secara walafiat. Punya hajat-hajat kita dikabulkan Allah SWT. Yang sedang ada masalah diberikan jalan keluar, solusi yang terbaik oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.